Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita merindukan suasana seperti background saya ya, traveling, jalan-jalan kemana bersama keluarga atau teman, atau solo traveling gitu ya. Tapi sabar dulu ya, waktunya belum tepat untuk saat ini mengadakan traveling untuk senang-senang. Hari ini dan mungkin beberapa waktu ke depan kita masih harus bersabar supaya pandemi ini cepat-cepat lewat dari hidup kita. Dan untuk renungan pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara ya untuk merawat jiwa kita tetap setia dalam doa kita. Tiap pagi dikirimkan renungan dan hari ini dikirimkan video untuk kita boleh tidak hanya menonton video ini tapi juga sungguh-sungguh menggunakannya sebagai bahan pegangan ya, tuntunan dalam hidup kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9 saya akan bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Ya, saudara-saudara, selama pandemi ini dan semakin berat yang kita lalui saat ini, saudara-saudara, kapan terakhir saudara membangun relasi atau menghubungi orang lain yang mungkin waktu kegiatan kita normal seperti dulu kita sering berjumpa dengan orang ini, sering bertemu dengan mereka. Ya, saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk boleh memperhatikan yang lain, dan ketika memperhatikan yang lain sebenarnya di waktu yang bersamaan Tuhan menunjukkan kebaikan kepada kita dan kepada orang itu. Jadi nanti setelah renungan ini selesai, saya berharap kita semua boleh saling menyapa, terutama orang-orang yang Tuhan taruh dalam ingatan kita pada malam hari ini. Kita sapa mereka, kita kuatkan mereka. Kita hadir dalam hidup mereka, dalam kesulitan mereka yang sama dengan kesulitan kita juga menghadapi pandemi ini. Ya, saudara-saudara, seorang bijak mengatakan bahwa kalau kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau kamu mau berjalan dalam waktu yang lama, berjalanlah bersama. Ya, awal-awal pandemi, saudara-saudara, kita pikir pandemi ini hanya hitung bulanan aja. Saya hanya menyiapkan diri saya untuk 3 bulan setidaknya. Tapi ternyata sampai 2 tahun lebih. Perjalanan ini panjang, saudara-saudara, dan kita belum tahu ini kapan berakhirnya. Walaupun kita berharap sangat ini cepat berlalu, ya, cepat berakhir. Tapi karena kita nggak tahu apakah ini masih lama atau sudah akan segera berakhir, saudara-saudara, kalau kita ingin boleh menjalaninya dengan tetap memiliki kekuatan dari Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kita untuk seperti Elia, berjumpa dengan yang lain yang juga mengalami kesulitan terdampak oleh pandemi ini. Perhatikan, kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, ketika Elia dan janda ini, coba Tuhan tuh suruh gak ketemu tuan tanah, bukan menemui saudagar kaya di zaman itu, tapi seorang janda ya. Tuhan bilang, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan ya. Jadi seorang janda, seorang yang kesusahan juga. Aduh, orang susah ketemu orang susah. Bukankah lebih baik kalau Tuhan suruh kita yang susah ketemu orang yang mungkin hidupnya lebih baik dari kita? Tapi di kisah Elia ini, dalam perjalanan hidupnya, Tuhan memberikan sebuah perintah kepada dia yang melampaui akal pikiran sebenarnya. Kok disuruh minta bantuan sama orang yang susah juga gitu, atau disuruh berjumpa dengan orang yang susah juga. Tapi justru disinilah
Ya, yang tadi seorang bijak yang mengatakan itu ya, bahwa Elia membutuhkan kekuatan untuk berjalan dalam perjalanan bencana kemarau itu yang mungkin masih panjang. Janda ini juga membutuhkan Elia, membutuhkan sosok lain untuk hadir di dalam hidupnya, tidak hanya kedua anaknya yang juga kesusahan, ya, untuk boleh memiliki kekuatan menjalani pandemi yang mereka hadapi, ya, bencana yang mereka hadapi. Jadi ketika mereka berjumpa, kemudian ada kejadian yang Tuhan tunjukkan, ada tindakan Tuhan di situ. Satu hal yang tidak terpikir oleh Elia dan juga oleh janda ini sebelumnya, bahwa ketika mereka berjumpa di dalam Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah pertolongan dari Tuhan bagi keduanya. Tidak hanya Elia yang ditolong, tapi juga janda itu. Sampai kemarau itu berlalu, si janda ini akan terus mendapatkan kecukupan dari bahan makanan dia yang tinggal sedikit itu. Tuhan bilang gak akan habis-habis. Elia juga mendapatkan kekuatan tidak hanya dalam sebentuk makanan, ya, tetapi juga dia sebagai nabi semakin diteguhkan bahwa yang dia perjuangkan, yang dia layani selama ini, yaitu Tuhan, memang sungguhlah Allah yang nyata dan hadir dan berkuasa. Maka saudara-saudara, hadirlah dalam kehidupan sesama saudara yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Maka di waktu yang bersamaan Tuhan juga dapat kita rasakan kehadirannya dan kuasanya yang nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin.